Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 April 2023 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi kedua murid dari Emmaus itu adalah orang-orang yang sudah mendengar berita bahwa Yesus bangkit. Tapi mereka tidak percaya. Karena itulah mereka pulang dengan kecewa, pulang ke kampung halamannya. Seakan-akan hanya di kampung halaman mereka bisa menemukan kembali apa yang telah hilang, yaitu semangat mereka dalam mengikuti Yesus Kristus. Zaman sekarang ini banyak orang juga sudah kehilangan semangatnya untuk merindukan Yesus dalam perjamuan Ekaristi. Tentu saja dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama adalah lebih praktis, lebih nyaman kalau kita mengikuti misa online saja. Kita bisa bebas dalam berpakaian, kita bisa bebas mungkin sambil makan juga, sambil pindah-pindah channel kalau tidak menarik, atau mungkin sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Kita juga tidak perlu berebut tempat parkir, harus datang lebih pagi supaya bisa parkir. Setelah misa mungkin kita juga tidak perlu repot memindahkan mobil. Ada saja banyak alasan untuk itu. Tapi semua itu menunjukkan bahwa memang orang zaman sekarang ini semakin kehilangan semangat untuk secara nyata hadir dalam perjamuan Ekaristi. Secara nyata menyambut tubuh Kristus. Bahkan yang sudah hadir sekalipun, kalau memang menyambut tubuh Kristus dengan jiwa yang tidak pantas, jiwa yang berdosa, itu sebenarnya hanya sekedar formalitas saja. Bahkan ada umat yang setelah sambut komuni, dia segera meninggalkan gereja. Tidak menunggu berkat penutup lagi, tidak menunggu diutus lagi. Karena pada akhir misa kita semua diutus untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mendapatkan kekuatan dalam misa kudus itu. Tidak sedikit orang yang asal ke misa saja harus komuni. Tidak peduli dia ada halangan atau tidak. Atau mungkin merasa bahwa cara hidupnya sudah benar, tidak ada halangan lagi. Meskipun mungkin ada yang belum pernah diberkati di gereja Katolik, dengan santai saja menerima komuni, padahal itu tidak diperkenankan oleh gereja. Atau mungkin sudah berpisah dengan pasangan, lalu mendapat pasangan baru, hidup bersama lagi. Ada yang diresmikan dengan perkawinan, ada yang hanya kumpul-kumpul saja, itu pun tetap menerima komuni. Inilah yang saya katakan bahwa orang sudah kehilangan semangat. Tidak sungguh-sungguh rindu. Ke misa hanya supaya dilihat orang, saya masih ke misa. Mungkin orang-orang yang melihat bisa tertipu. Tapi tidakkah kita juga menipu diri kita sendiri? Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak saja tidak berguna, tapi juga menjerumuskan kita lebih dalam kepada dosa. Saya tidak berbicara tentang penistaan agama, karena kita sendiri tahu apa yang terjadi. Nah, dua murid dari Emmaus ini sudah kehilangan semangat. Makanya mereka pulang dengan kecewa.
Tapi pada saat mereka pulang, mereka masih berbincang-bincang tentang Yesus. Di mana ada orang masih punya minat berbincang tentang Tuhan, masih punya minat untuk berbuat baik kepada sesama, dan itu adalah pelaksanaan sabda Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Tidak sedikit orang yang sudah kecewa pada Tuhan, tapi tetap masih mau melakukan kewajibannya sebagai seorang yang mempunyai iman kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Seperti Yesus yang hari ini hadir di tengah-tengah mereka yang sudah putus asa, namun masih tetap berbicara tentang Yesus. Meskipun pembicaranya negatif, bahwa Yesus kalah dari orang-orang jahat itu. Dan Yesus bertanya, kalian sedang ngobrol apa? Lalu mereka menjelaskan kepada Yesus tentang kekecewaan mereka. Kekecewaan ini menjadi semakin besar karena mereka tidak menduga bahwa Yesus akan, dalam tanda kutip, menyerah seperti itu. Maka Yesus katakan, kalian ini orang yang bodoh dan lambat mengerti. Orang baru saja ketemu dibilang bodoh, ini bisa saja jadi masalah. Tetapi Yesus bisa menjelaskan kepada mereka tentang isi kitab suci dengan sangat meyakinkan, sehingga hati mereka berkobar-kobar. Dan sifat baik tetap mereka tunjukkan. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka mengundang orang asing ini yang belum mengaku dirinya sebagai Mesias untuk tinggal bersama mereka. Artinya, meskipun kecewa, tetapi dalam diri mereka sudah tertanam sifat baik yang diberikan Tuhan kepada mereka ketika mereka beriman kepada Tuhan. Dan tinggallah Yesus bersama mereka, makan bersama juga. Dan di situ terjadi lagi perjamuan. Disitulah mata mereka terbuka. Apa yang sudah mereka alami, kenangan yang sudah lewat, sekarang menjadi kenyataan, hadir secara nyata di hadapan mereka. Ketika kita menghadiri misa, sebenarnya itulah yang kita alami. Itulah yang harus kita rasakan. Tapi orang zaman sekarang kan terlalu sibuk. Sudah sambil misa pun masih pikiran kemana-mana. Masih sibuk main HP, memperhatikan orang-orang lain yang berpenampilan aneh, yang berkostum tidak pantas ke gereja, ada saja. Artinya tidak sungguh-sungguh fokus kepada bintangnya perjamuan itu, yaitu Yesus sendiri yang memberikan tubuhnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman, yang membuat orang tidak akan pernah lapar lagi dan tidak pernah akan haus lagi. Dan lebih-lebih memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Memang kita belum mengalami kehidupan kekal itu. Tapi kalau sesudah mengikuti misa, setelah mendapat berkat, hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berguna lagi, maka itu tandanya kita sudah mulai menikmati hidup kekal. Cuma kita mungkin belum bisa menerimanya 100%. Kemudian setelah mereka mengenali Yesus, Yesus hilang. Tetapi sekarang mereka tidak kecewa lagi. Mereka segera bangkit malam itu juga, pergi kembali ke Galilea. Bertemu dengan ke-11 rasul. Dan di situ mereka diyakinkan lagi. Semoga kita semakin merindukan Ekaristi Kudus, bertemu secara langsung dengan Tuhan, menerima berkat-Nya, dan kita sendiri menjadi berkat yang baik bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Orang boleh saja kecewa, tetapi yang penting adalah dia masih punya harapan. Semua kekecewaan akan lewat, tapi hanya harapanlah yang membuat orang untuk bangkit lagi, untuk mendapatkan buah-buah yang baru lagi. Seperti para petani, buah yang lama sudah dipetik, sudah hilang.
Tetapi apakah mereka berhenti bercocok tanam? Mereka menantikan buah-buah yang baru. Kita juga demikian. Hidup kita belum selesai. Hidup kita akan selesai ketika Tuhan mengatakan sudah cukup. Di situ kita tidak perlu berbuah lagi. Kita akan menikmati buah-buah yang sejati di surga mulia. Semoga Tuhan membimbing, membantu kita untuk senantiasa setia di dalam iman kita. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 April 2023. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.